Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 island spirit, fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Persiapan demi persiapan sedang sangat menyibukkan federasi yang kini sedang beradaptasi dengan tim kepelatihan, sekaligus mengurus sejumlah proses naturalisasi layaknya oleh Romani. Selain itu, Jairo Redwood juga masih belum tuntas pengumpulan datanya. Berkas yang harus dikirimkan ke Menpora belum lengkap. Dan kabarnya ia akan segera terbang ke Indonesia, entah dalam waktu dekat ini atau menunggu jeda internasional. Di saat Ole dan Jairo belum selesai, menariknya para pemain keturunan lain kini tiba-tiba menyatakan diri ingin segera menyusul apabila dibutuhkan. Dean James menjadi salah satu diaspora yang menyatakan keterbukaannya kepada media Belanda Voetbal Primer. Bahkan ia sudah menunggu panggilan dari PSSI maupun staf kepelatihan baru. Namun di posisi James sendiri sebenarnya sudah ada nama Kelvin Verdonk yang cukup konsisten dan sulit digeser. Bahkan nih, ketika membela NEC Nijmegen, El konsisten sempat membuat lawan kesel, lalu menolak jabat tangan dan diserang warganet +62, sehingga klarifikasi secara terbuka. Selain James, ada juga Adrian Wibowo, bakat muda asal Surabaya yang sangat berpotensi bela Garuda, sebab sudah menyatakan diri minat. Serta peluangnya makin besar setelah winger 19 tahun per musim ini, promosi ke tim senior Los Angeles FC. Hingga mencetak gol debut di laga preseason yang juga diikuti oleh sejumlah pemain ternama, layaknya Olivier Giroud dan juga Hugo Lloris. Lantas seperti apa peran mereka jika masuk ke timnas Indonesia? Let's go, kita ulas sampai tuntas. Tak bisa dipungkiri, timnas Indonesia adalah salah satu tim yang paling mengkilap di kawasan Asia. Banyak sorotan media hingga pengakuan dari FIFA yang menyebut Indonesia sebagai salah satu tim paling seksi di kawasan Asia, menjadi bukti nyata. Apalagi setelah kedatangan sosok Coach Patrick beserta para asistennya menggugah selera media internasional, yang membuat para pemain keturunan juga makin percaya dengan prospek timnas Indonesia. Apalagi jika teman-teman masih ingat, Shandy Walsh sendiri pernah membocorkan jika makin masif pemain keturunan yang menghubungi dirinya karena tertarik kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Bagi Shandy Walsh, ini juga bukan suatu masalah. Pemain 29 tahun ini siap bersaing dengan siapapun demi terus memperbaiki kualitas skuad yang berlapis. Jadi saya berharap kami mempertimbangkan pemain yang bersedia membantu kami dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Siapapun orang Indonesia dipersilahkan untuk bergabung dengan tim dan berjuang untuk mendapatkan tempatnya. Jadi ini hal yang baik dan saya harap kami dapat terus maju. Kami tidak boleh melupakan tim yang telah menunjukkan penampilan baik dan tidak boleh terlalu mudah menggantikan pemain. Menurut saya, prinsip ini harus dijaga. Namun saya percaya tim saat ini sudah sangat bagus dan memiliki potensi besar, ucap Shandy kepada media Belgia sebagaimana dikutip dari Bola Sport. Ya, kini perlahan perkataan Shandy Walsh beneran terbukti. Banyak yang mulai speak up setelah Ole dan Jairo segera menjadi pemain Indonesia. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of Garuda, in our souls we trust. In unity we rise from the dust. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. Salah satu pemain keturunan yang tengah menjadi sorotan ialah Dean James yang membuat geger para penggemar. Setelah pengakuan dirinya kepada media Belanda, Voetbal Primer mempertanyakan kesiapan James untuk membela Indonesia, apalagi setelah adanya sosok Kluivert. Jadi ceritanya, fullback kiri Go Ahead Eagles ini sebenarnya sudah lama mengakui mempunyai darah keturunan Nusantara dari nenek pihak ibunya yang lahir di Surabaya. Ketika itu, James cukup terbuka, namun belum menyatakan minat secara langsung karena mengaku sedang fokus karir di klub Eredivisie.
Nah kini berhubung ada legenda besar Patrick Kluivert, tentu saja hal ini jadi pertanyaan menarik bagi media Belanda. Dan Dean James sendiri makin terbuka, bahkan sudah berharap dipanggil oleh PSSI maupun Kluivert loh coy. Valt één ding heel erg op, de Indonesische fans. Speelt daar al iets? Nee, er speelt nog niks. Ik sta er zelf wel voor open om voor Indonesië elftal te spelen. Alleen ik denk dat ik me gewoon moet focussen nu eerst bij Go Ahead. En dan zullen we vanzelf zien of ik een keer opgeroepen word of niet. Dat zullen we zien. Misschien met de nieuwe staf, maar zelf sta je ervoor open om die stappen eventueel te maken. Ja, zeker. Indonesië, het is een mooi land. Ze hebben een goed team staan nu en natuurlijk een nieuwe staf. En zeker, ik sta er zeker voor open om daar mijn interlands te gaan spelen. Sebagai info saja, Dean James memulai karir profesionalnya bersama FC Volendam selama lebih dari 3 musim, sebelum akhirnya bergabung dengan Go Ahead Eagles pada 2023. 2 musim di Go Ahead, James sudah bersaing ketat untuk menjadi starter. Namun di keduanya musim ini, pemain berdarah Surabaya tersebut menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dengan mencatatkan 21 penampilan di seluruh kompetisi dan berhasil berkontribusi 1 gol serta 2 asisten. Namun pemain 20 tahun ini berposisi utama sebagai fullback kiri yang mana jika ingin masuk timnas maka harus melewati persaingan yang ketat. Shane Patinama dan Kelvin Verdong adalah 2 nama yang akan bersaing di posisi tersebut. Apalagi untuk Verdong, tentu sangat susah untuk menggesernya cuy, karena ia sangat konsisten dan sedang gacor bet, ya kan? To the dawn of hope, across the oceans wide on Fakeside Road. With the fire of Garuda in our souls we trust. In unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score. We carry the hopes of those who came before. In the echoes of history our voices blend to the world. Berbicara soal Verdong, baru-baru ini ada yang sampai minta maaf kepadanya, bahkan sampai klarifikasi di depan media karena sempat kesal dengan performa El konsisten. Di mana saat Verdong bersama NEC Nijmegen berhasil menahan imbang sang pemuncak klasemen Eredivisie. Salah satu bintang PSV Eindhoven, Joy Firman, sempat dibuat kesal dengan performa Verdong serta Nijmegen yang begitu kuat. Momen panas yang terjadi membuat Firman terlihat sukar hingga menolak ketika diajak jabat tangan Kelvin Verdong. Aksi ini sempat membuatnya kena serang warganet plus 62 bahkan sampai menutup kolom komentar. Alhasil, Firman akhirnya klarifikasi ke ESPN dan menyatakan menyesal telah melakukan tindakan kurang sportif kepada Verdong. Dirinya juga mengaku sudah mengirim pesan kepada Verdong untuk minta maaf. Anda tahu sekarang, saya tidak bermain saat berada di lapangan. Saya telah mengirim pesan kepada Kelvin atas kejadian itu. Karena saya sangat baik dengan Kelvin. Saya juga pernah duduk bersamanya beberapa kali saat liburan, kata bintang PSV kepada ESPN NL. In unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score. We carry the hopes of those who came before. In the echoes of history our voices blend to the World Cup, our journey ascend. Selain nama Dean James yang harus bersaing dengan Verdong, ada Adrian Wibowo yang juga punya darah keturunan Surabaya. Kini makin bisa bersaing untuk tembus ke skuad Garuda. Pemain 19 tahun ini memperkuat klub Liga Amerika Los Angeles FC di tim kedua. Namun peluangnya makin meningkat sebab ia baru-baru ini debut bersama skuad utama yang di laga pramusim. Adrian Wibowo dibawa oleh LAFC bersama sejumlah bintang top, bahkan mencetak gol debut yang berhasil mengadakan skor menjadi 4-0. Diketahui di laga tersebut Olivier Giroud dan Hugo Lloris juga tampil serta mencetak gol juga. Tentu saja ini menjadi sebuah kesempatan untuk dipromosi ke skuad utama di MLS musim ini. Garis keturunan Adrian Wibowo sendiri sudah jelas dari Surabaya. Minatnya bergabung dengan timnas juga sangat tinggi sejak menyatakan hal tersebut pada tahun lalu. Namun sayangnya, PSSI masih belum bergerak menghubunginya. Tapi dengan performanya yang terus meningkat, gak mungkin penyerang 19 tahun ini disia-siakan. Apalagi, menurut pengakuan ahli Menteri Pemuda dan Olahraga Hamdan Hamadan, menjelaskan program naturalisasi pemain-pemain diaspora yang berasal dari Belanda tidak akan menjadi program jangka panjang.
Dalam podcast Selesai milik Justin Laksana, Hamdan Hamadan menjelaskan alasannya karena faktor keturunan dari nenek yang sudah habis sekitar 10 tahun lagi. Untuk itu, bakat muda dari luar Belanda macam Adrian Wibowo wajib hukumnya untuk terus dipantau. Untuk Belanda, kita mungkin cuma punya waktu tinggal 10 tahun lagi. Karena apa? Karena migrasi yang dilakukan tahun 1940-1950, mereka itu kemudian punya anak mungkin tahun 1970. Dan sekarang di tahun 2000 sampai 2010 cucu-cucunya. Jadi itu adalah batas terakhir. Makanya kami di tim riset diaspora kami sudah tahu itu. Kini kami sudah memindahkan fokus ke negara lain, ke Australia dan Amerika. Ujar Hamdan di YouTube Justin Laksana. With courage as our shield, Indonesia, your destiny's revealed. To the 2026 fields where the future's won, we stand as one until the battle is done. Jadi itulah dua diaspora berdarah Surabaya yang punya kans besar untuk gabung ke skuad Garuda. Stage where dreams ignite, Indonesia rise into the spotlight. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.